Halo Sobat Belajar, ketemu lagi sama kita di podcast Besan Belajar Santuy. Bersama kita bertiga, saya Alia, saya Meisya, dan saya Alia, untuk menemani malam sepimu. Kali ini kita bakal mengangkat satu tema di podcast ini yang sebenarnya kalian sudah sering dengar, tapi belum tahu pasti sama tema satu ini. Kalau boleh tahu, apa sih temanya Mbak Alia? Jadi tema kita kali ini adalah motivasi belajar. Nah, pasti kalian udah gak asing kan sama yang satu ini. Tapi apa sih yang belum kita tahu tentang motivasi belajar ini? Yuk kepoin. Nah, sebelum kita cari tahu lebih lanjut, apa sih motivasi belajar itu? Jadi, menurut Clayton Aldover dalam Nassar, motivasi belajar adalah kecenderungan peserta didik dalam melakukan kegiatan belajar yang didorong oleh hasrat untuk mencapai prestasi hasil belajar sebaik mungkin. Motivasi belajar juga merupakan kebutuhan untuk mengembangkan kemampuan diri secara maksimal sehingga mampu berbuat yang lebih baik, berprestasi, dan kreatif. Abraham Maslow dalam Nassar menyatakan bahwa motivasi belajar adalah suatu dorongan internal dan eksternal yang menyebabkan seseorang atau individu untuk bertindak atau mencapai tujuan, sehingga perubahan tingkah laku pada diri peserta didik diharapkan terjadi. Menurut Yayu Khadijah, motivasi belajar adalah kondisi psikologis yang mendorong seseorang untuk belajar. Sesuai dengan konsep di atas, maka dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar adalah dorongan baik internal atau eksternal yang membuat seseorang bertindak dalam rangka mencapai tujuan, yaitu hasil belajar yang maksimal. Nah, itu tadi pengertian dari motivasi belajar ya teman-teman. Oh, itu tadi ya Mbak Alia pengertian dari motivasi belajar. Tadi aku dengar ada kata internal dan eksternal. Tahu nggak sih kalau itu termasuk dalam jenis motivasi belajar loh sobat? Yuk gali lebih dalam mengenai jenis-jenis motivasi belajar. Winkel dalam Nyayu Khotijah, Pupuh Fatur Rahman, dan Sobri Sutikno mengatakan bahwa motivasi belajar ada dua jenis, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi tumbuh dan berkembang dalam diri seseorang. Secara umum, motivasi tumbuh dan berkembang dipengaruhi dari diri individu sendiri atau intrinsik dan dari luar atau lingkungan, atau bisa kita sebut sebagai motivasi ekstrinsik. Yang pertama, kita cari pengertian dari motivasi intrinsik terlebih dahulu. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang mencakup dalam situasi belajar yang bersumber dari kebutuhan dan tujuan-tujuan peserta didik sendiri. Motivasi ini sering disebut sebagai motivasi murni atau motivasi yang sebenarnya timbul dari dalam diri, semisal keinginan untuk mendapatkan suatu keterampilan tertentu. Dan yang kedua, motivasi ekstrinsik merupakan motivasi yang disebabkan oleh faktor-faktor dari luar situasi belajar. Motivasi ini tidak mutlak berkaitan dengan aktivitas belajar. Misalnya, anak rajin belajar untuk memperoleh hadiah yang dijanjikan orang tuanya. Gimana Sobat Besan, sekarang udah tahu kan apa saja jenis motivasi belajar itu? Wah, menarik juga ya topik kita kali ini. Sobat Besan sering ngerasa nggak sih kalau motivasi belajar kita itu sering naik turun kayak roller coaster? Bagaimana ya cara agar kita bisa meningkatkan motivasi belajar? Nah, pas banget nih Mbak Alia. Di sini aku bakal ngasih tips ke kalian semua tentang upaya meningkatkan motivasi belajar. Menurut De Keko dan Crawford, dalam Umar Humalik menjelaskan ada beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan motivasi belajar. Nah, yang pertama, upaya menggerakkan motivasi. Jadi, kita bisa menciptakan lingkungan yang merangsang agar kita bisa menerima pelajaran atau materi yang diberikan. Selanjutnya, yang kedua, upaya pemberian harapan. Jadi, kita bisa memberikan afirmasi positif kepada diri kita sendiri untuk menyelesaikan sesuatu. Yang ketiga, upaya pemberian insentif. Insentif di sini maksudnya kita bisa memberikan hadiah kepada diri sendiri atas usaha yang telah kita lakukan. Yang terakhir, upaya pengaturan tingkah laku, yaitu dengan menciptakan kebiasaan-kebiasaan yang baik dapat meningkatkan motivasi belajar kita. Misalnya seperti menghias catatan atau membuat suasana belajar yang nyaman dan dilakukan secara teratur. Nah, Sobat Besan, itu tadi tips untuk meningkatkan motivasi belajar. Gimana nih menurut kalian? Apakah sangat membantu? Wah, tipsnya sangat menarik dan sebenarnya cukup simpel untuk kita bisa praktikkan nih. Gimana nih kalau menurut Mbak Alia?
Kalau aku sih setuju ya sama pendapat Mbak Mesya. Tips ini bisa banget buat langsung dipraktikan ya. Nah, Sobat Besan, sekarang kita udah tahu nih mulai dari pengertian motivasi belajar, jenis-jenisnya, sampai ke tips yang dapat meningkatkan motivasi belajar. Wah, gak kerasa kita udah cukup lama menemani malam sepi kalian. Semoga podcast ini dapat menghapus rasa penasaran kalian tentang motivasi belajar ya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di podcast selanjutnya.